ayam yang tetap hidup selama 18 bulan setelah kepalanya dipenggal. Pada tanggal 10 September 1945, petani Lloyd Olsen dari Fruita, Colorado, Amerika Serikat sedang menyiapkan hidangan makan malam bagi ibu mertuanya yang berkunjung ke rumahnya. Seperti yang dikutip dari terselubung.in, Olsen keluar halaman untuk memilih ayam. Olsen memilih ayam jantan berusia 5,5 bulan bernama Mike. Karena Olsen tahu bahwa ibu mertuanya suka akan leher ayam panggang, maka saat ia menyembelih ayam tersebut, kapak jagalnya tidak mengenai vena jugularis, pembuluh darah dari otak menuju jantung, yang membuat sebagian batang otak dan satu telinga Mike utuh tidak terputus dan Mike tidak mati. Segera setelah kepalanya terpotong, Mike terhuyung tanpa kepala, tapi segera duduk. Dia bahkan mulai mematuki tanah dengan kepalanya yang buntung. Kokoknya pun berubah serak. Olsen menjadi kebingungan dan meninggalkan Mike. Keesokan paginya, Olsen menemukan Mike tidur di gudang. Setelah berusaha untuk menyelipkan kepalanya di bawah sayap seperti biasa yang ia lakukan, kemudian petani tersebut segera mengambil Mike untuk mencari tahu bagaimana ia dapat memberi makan pada ayamnya yang tanpa kepala tersebut. Olsen harus memasukkan makanan dan air ke kerongkongan Mike melalui pipet kecil. Mike bahkan mendapat butiran kecil jagung kadang-kadang sebagai hadiah. Mengapa Mike tetap bisa hidup tanpa kepala? Wayne Jack Wenzel, seorang ahli fisiologi unggas dan neurobiologi di University of Arkansas, mengatakan bahwa tengkorak ayam mencakup 2 lubang besar untuk memegang mata, sedangkan otaknya terletak dalam ruang yang tersisa pada sudut 45 derajat. Ini berarti jika otak bagian atas terpotong, maka masih menyisakan sebagian, yaitu otak kecil dan batang otak. Artinya Mike masih memiliki bagian fungsional yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. Otak Mike diposisikan di bawah lubang mata dan terhindar oleh kapak. Olsen berarti dia masih sangat mampu melakukan fungsi motorik dasar dan bernapas. Dia hanya sedikit lebih canggung karena dia tidak punya mata lagi. Petani Olsen memutuskan untuk membawa ayam ajaibnya itu pada tur nasional. Mike juga tampil dalam majalah Time dan Life, mencatatkan namanya di Guinness Book of Records, dan memiliki pertunjukan sendiri, memberikan publik Amerika kesempatan untuk bertemu Mike si ayam ajaib tanpa kepala. Mike bahkan memiliki manajer sendiri, yang pasti telah melakukan pekerjaan yang baik, karena ia membuat Olsen kaya raya, seperti John Lloyd dan John Mitchinson menuliskannya dalam bukunya The Book of General Ignorance. Pada puncak ketenarannya, Mike menghasilkan $4.500 per bulan. Kesuksesannya menghasilkan gelombang pemenggalan ayam dari para peniru. Meski tidak ada ayam tanpa kepala yang malang hidup selama lebih dari 1 atau 2 hari. Pada akhirnya sesuatu yang tragis terjadi di sebuah kamar hotel mewah. Saat melakukan tur nasional, Mike dan petani Olsen tiba di Phoenix, dan ketika mereka menginap di kamar motel mereka, Mike mengambil beberapa jagung, tetapi kemudian ia mulai tersedak. Lloyd Olsen, dengan ngeri, menyadari bahwa ia telah meninggalkan pipet di acara hari sebelumnya. Karena tidak dapat membersihkan saluran udaranya, Mike akhirnya tersedak sampai mati. Bagaimanapun, Mike telah berhasil hidup selama 18 bulan sejak ia kehilangan kepalanya. Ia tumbuh dari hanya seberat 1,2 kg menjadi hampir 3,6 kg. Olsen membawa mayat Mike ke para peneliti di University of Utah untuk diautopsi. Para peneliti tersebut menegaskan bahwa gumpalan darah di lehernya telah mencegah dia dari pendarahan sampai mati saat ia dipenggal. Sampai saat ini para penduduk di Colorado masih mencintai Mike.
Setiap akhir pekan ketiga bulan Mei penduduk setempat akan mengadakan festival Mike Headless Chicken, di mana mereka dapat menikmati musik, kontes, dan makanan.